Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses pembuatan sistem pengisian botol otomatis ya. Jadi ini salah satu tugas dari mata kuliah SCADA. Apa itu SCADA? Oh ya, perkenalkan, nama saya Dilis Bagus dan yang ada di PowerPoint ini adalah nama-nama dari kelompok saya. SCADA itu apa sih gitu kan? Pertanyaan awal untuk merefresh ya, memberitahu, yaitu adalah SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition yaitu sebuah sistem kendali ada di industri yang memiliki basis komputer yang dipakai untuk pengontrolan proses ya, lebih tepatnya pengontrolan suatu proses, yaitu proses yang seperti apa yang dikontrol gitu kan oleh SCADA ini. Di sini ada beberapa contoh yang bisa diaplikasikan gitu kan untuk SCADA ini, yaitu satu proses industri. Proses industri itu meliputi manufaktur, terus proses di pabrik, yaitu proses produksi ataupun generator tenaga listrik. Nah, mungkin lebih tepatnya untuk program kami yang kami programkan di aplikasi yang Wonderware InTouch, yang nantinya itu adalah seperti hampir mirip proses produksi ya, atau proses pabrik, lebih ke arah situ. Yang kedua adalah proses infrastruktur ya, seperti contohnya adalah penjernihan air minum, distribusinya. Jadi penjernihan air minum dan distribusi air minum tersebut. Jadi pengelolaan limbah, pipa gas dan minyak, distribusi tenaga listrik, sistem komunikasi yang kompleks gitu, sebagai sistem peringatan dini atau sirine. Seperti sistem peringatan dini sirine mungkin lebih ke untuk bencana-bencana gitu kan, untuk memantau sebuah ombak atau di laut atau di pegunungan seperti gunung-gunung berapi yang itu rawan akan terjadinya meletus ya, akan terjadi meletus secara mendadak. Maka itu dibutuhkan sistem ini gitu. Yang ketiga gitu atau yang terakhir ini adalah proses fasilitas. Fasilitas ini adalah meliputi seperti gedung, bandara, pelabuhan, stasiun ruang angkasa. Mungkin ini lebih ke semacam memfasilitasi agar itu lebih mudah dan lebih baik ya, lebih dapat diakses seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan program ya, yang nanti akan saya simulasikan di akhir setelah ini gitu kan. Jadi nomor satu adalah yang pertama kita harus punya softwarenya dulu, dan kita bisa membukanya ya. Otomatis kita harus membuka softwarenya dulu, yaitu software Wonderware InTouch, yaitu seperti ini gitu kan. Kita buka, kita open. Nah, setelah kita open otomatis akan muncul menu ya, dan menu di sini ada banyak sekali. Nah, setelah kita ketik file dan kita ketik new, atau bisa juga dengan Ctrl N. Nah, setelah kita klik new maksud saya, kita mengklik new, akan ini ada sebuah jendela komunikasi ya, jendela dialog yang ini berisikan tentang dimana direktori ya yang kita menggunakan ya. Ini saya menuliskan di subfolder ini. Nah, setelah kita next, selanjutnya kita klik next. Nah, setelah itu kita klik next, itu ada enter directory ya yang mau kita buat. Dari situ kita kasih nama. Setelah itu kita next juga. Nah, setelah next ada juga ini enter and description gitu. Jadi yang tadi itu cuma nama, yang ini ada nama dan deskripsi. Nah, setelah kita masuk kepada softwarenya gitu kan, itu ada beberapa pilihan ya, menu yang ada di dalam softwarenya. Ya, kita setelah itu ada namanya file, ada edit, view, arrange, text, file dan lain-lain itu. Nah, setelah itu kita beri nama window ya. Jadi kita klik di sini tadi, kita klik file, kita new, terus kita
membuat windownya kita namain apa itu terserah gitu kan, terserah kita mau namain apa gitu. Nah setelah itu kita klik simbol wizard yang lebih tepatnya yang ungu ini ya, yang ungu mungkin seperti topi ya, topi ini gitu kan. Nah setelah kita klik yang ungu tadi, kita akan muncul jendela dialog lagi gitu kan. Nah setelah itu kita pilih simbol factory. Simbol factory ini berisi tentang tools atau apa ya, lebih tepatnya komponen-komponen ya yang bisa kita gunakan untuk membuat program yang akan kita buat nanti. Nah setelah kita tadi klik simbol factory, kita akan dibawa ke sini gitu kan. Setelah kita klik simbol factory, kita akan klik sini gitu kan. Nah setelah ini karena kami akan membuat sebuah sistem pengisian botol, otomatis dibutuhkan yang namanya conveyor belt. Nah di sini kami menggunakan conveyor belt yang horizontal gitu, yang akan kita gunakan untuk tempat dari botol tersebut. Nah setelah kita klik conveyor beltnya, kita butuh semacam roda ya untuk menggerakkan conveyor belt tersebut, dan agar terlihat lebih realistis ya, lebih realistis untuk conveyor belt tersebut, agar terlihat itu berjalan seperti itu. Nah kita pilih visit, terus kita pilih tire itu yang ada gambar rodanya. Nah seperti itu. Nah setelah kita sudah conveyor belt, terus ada juga rodanya, atau kamu tadi disebutnya sebagai tire ya, tire. Terus kita cari switch, atau mungkin lebih mudahnya saklar gitu kan. Kita pilih feature, sama seperti tadi, kita klik wizard, kita masuk lagi ke wizard selectionnya. Nah kita pilih switch yang tadinya yang di jendela yang sebelah kiri ini, kita pilih switch ya gitu. Setelah itu kita disediakan 6 switch. Nah setelah itu kita pilih yang fixture switch, atau yang paling pojok atas ya, pojok kiri atas gitu kan, yang seperti apa ya, ada bulat-bulatnya itulah. Nah setelah kita sudah dapat saklarnya, kita pilih tank atau yang digunakan untuk nanti mengisi botol-botol yang untuk menyimpan cairan ya, yang nanti akan digunakan mengisi botol-botol di bawahnya. Nah, kita pilih tanks di wizard directory-nya, kita pilih tank, terus kita pilih tank. Di sini kami menggunakan tangki ya, tank atau tangki nomor 4. Nah setelah dulu kita klik OK. Nah setelah kita sudah memilih tadi tank atau tangki ya, otomatis kita perlu yang namanya hal yang akan diisi gitu. Setelah kita mendapat pengisinya, otomatis kita perlu yang diisi ya. Di sini kami menggunakan fill bottle gitu, yang digunakan nanti untuk pengisiannya. Nah setelah sudah dirangkai ya, tadi kan kita sudah membuat conveyor belt dengan rodanya dan saklar dan segala macam. Setelah itu kita klik kanan pada setiap objek. Nah gitu, kita klik break cell ya, kita pilih cell atau simbol, terus kita break cell untuk yang tangki ya, seperti itu pada ini ya, pada semua objek yang ada di sini gitu kan. Kalau untuk yang saklar ya, kita nambahinnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang rodanya juga, terus yang conveyor beltnya juga, terus yang botol-botol ini juga kita break cell semua gitu. Nah yang selanjutnya adalah kita atur menu tank. Kita klik kanan tadi tank, kita klik kanan tank ini. Oke, bentar ya, ini kita atur ya, kita atur di sini di description-nya, kita beri nama C, kita oke. Terus kita lanjut ke pengaturan tire, kita isi seperti yang tadi ya.
di expressionnya kita isi ini di orientation ya. Di orientation kita klik centang, terus kita diberi jendela dialog lagi, expression ya, kita klik kita beri nama T dia, tire gitu kan. Nah, ini untuk pengaturan botol. Jadi kan tadi botolnya ada 4, jadi ada 4 ya botolnya. Jadi kita atur botolnya. Jadi pertama kita ke perfect fill ya. Perfect fill ada vertikal dan juga ada location tuh kita centang horizontal gitu kan. Nah, untuk vertikal kita beri nama di vertical fill-nya analog view, itu kita beri nama V1 ya di expression-nya. Nah, sedangkan di horizontal location gitu kan, yang di sini kita centang di sininya, di sini ini kita beri nama H1 ya. Di sini juga vertikal, di sini horizontal ya. Ini expressionnya kita nama V1. Begitu pun seterusnya botol-botol yang selanjutnya. Jadi botol-botol yang selanjutnya ini kalau kita V1 itu botol 1, ini H1 juga botol 1. Setelah itu kita atur botol yang kedua, kita beri nama yang lain, kita V2, dan ini H2 dan seterusnya ya, hingga V4 dan H4. Ya H4 ya. Sama di perfect fill juga, sama di location horizontal gitu kan. Nah, setelah itu secara singkat tadi kita sudah kita sudah beri nama semua, sudah berikan simbol. Nah, setelah itu kita berikan programnya seperti ini. Yang nanti mungkin detailnya akan saya jelaskan di aplikasi ya. Nah, ini tampilan tampilannya gitu kan, seperti ini tampilan di aplikasinya. Nah, mungkin itu kalau dari PowerPoint ya, sedikit saya mungkin akan simulasikan pada kesempatan ini gitu kan. Nah, tadi untuk programnya kita klik kanan di sini, kita pilih ya Windows Script. Nah, setelah ini kita ada programnya ya. Ini ada programnya di sini. Kalau kita ingin yang while showing, kita klik di sini, kita pindahkan ke while showing, dan ini programnya seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Nanti tinggal kita samakan saja programnya. Terus untuk proses programmingnya, klik OK. Nah, untuk simulasinya atau untuk demonya, kita klik di pojok sini ya, di pojok sini, terus kita OK, terus ignorance, terus ada juga ini, kita OK saja, kita OK lagi. Nah, ini sudah masuk pada jendela simulasinya ya. Tinggal kita klik saja saklar atau switchnya yang kita program tadi, kita klik saja, ini sudah berjalan. Jadi yang itu mengisi setiap botolnya seperti itu. Nah, kita lihat ini mengisi di setiap botolnya hingga penuh seperti itu. Nah, seperti itu akan terus berulang. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya ya. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.